Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api, air, udara menghempaskan kemarahannya kepada kaum Zionis. Langit di atas wilayah Israel yang biasanya cerah dan tenang tiba-tiba berubah menjadi kelabu-kelap. Fenomena aneh ini menciptakan kebingungan bagi sebagian besar warga Israel. Bukan karena badai, bukan pula karena kabut, melainkan karena ribuan burung yang muncul dari cakrawala, bergerombol, rapat, dan tak terhitung jumlahnya. Mereka terbang dalam formasi yang rapi seperti pasukan yang dikirim dari langit. Di antara warga yang menyaksikan peristiwa itu, sebagian menyebutnya aneh. Tapi bagi yang mengerti tanda-tanda zaman, ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Burung-burung itu disebut-sebut menyerupai ababil, makhluk langit yang pernah tertulis dalam sejarah ilahiyah. Dikirim sebagai azab kepada pasukan yang menodai kesucian tanah haram, kini mereka tampak melintasi langit Israel tanah yang sedang bergejolak, dilanda bencana bertubi-tubi, dari api hingga banjir, dari badai pasir hingga hujan es yang tak biasa. Apakah ini hanya kebetulan ataukah semesta tengah memberi peringatan? Mereka yang berada di jalanan terdiam melihat kawanan itu. Tak bersuara, tak berkicau, hanya mengepakkan sayap dalam kesenyapan yang justru membuat suasana semakin mencekam. Para ilmuwan mungkin menyebutnya migrasi atau efek cuaca, tapi bagi sebagian besar rakyat yang melihat dengan mata hati, ini adalah tanda dari langit. Peringatan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Israel kini tengah dihantui bukan hanya oleh bencana di bumi, tapi juga oleh pertanda dari langit. Dan burung ababil yang kembali muncul seolah berkata, ketika keadilan tak ditegakkan, langit akan menuntut. Kemunculan kejadian aneh ini, ribuan burung tiba-tiba terbang masuk ke wilayah Israel, membuat penduduk mulai merasa cemas, takut kalau fenomena ini jadi pertanda buruk akan datangnya musibah baru bagi mereka. Seperti yang kita tahu, saat ini Israel sedang menghadapi bencana bertubi-tubi, kebakaran hebat, badai pasir, hujan es, dan banjir. Situasi ini begitu parah sampai pemerintah setempat menetapkan status darurat tanpa batas waktu yang jelas. Pemerintah Israel pun mengaku kewalahan menghadapi kondisi ini. Bahkan mereka sampai meminta bantuan dari negara lain, baik dari Asia maupun ini benar-benar masa sulit buat Israel. Seperti ujian besar yang seolah jadi peringatan atas apa yang mereka lakukan terhadap Palestina. Api kebakaran terus menyebar. Awalnya cuma terjadi di hutan, jadi warga tidak terlalu panik. Tapi tetap saja kebakaran itu sudah memakan korban, termasuk dari kalangan petugas pemadam. Sekarang api mulai merembet ke berbagai tempat, termasuk ke jalanan yang ramai kendaraan. Situasi ini membuat warga mulai panik karena selain harus menghadapi panasnya api, mereka juga harus menghirup asap tebal yang bisa mengganggu kesehatan. Pemerintah Israel saat ini hanya bisa berharap semua ini segera berakhir. Untungnya, masih ada beberapa negara yang bersedia membantu, tentunya negara-negara yang punya hubungan baik dengan Israel. Yang cukup mengejutkan, Amerika Serikat tidak masuk dalam daftar negara yang memberikan bantuan. Padahal selama ini mereka dikenal sebagai sekutu dekat Israel dan sering terlibat bersama dalam konflik di Palestina. Di tengah semua ini, ribuan burung aneh terlihat terbang di langit Israel. Dua bencana besar sedang melanda dan sekarang muncul lagi fenomena misterius. Fenomena yang dimaksud adalah ribuan burung yang tiba-tiba berterbangan di langit Israel. Tidak jelas apakah ada hubungannya dengan bencana yang sedang terjadi, tapi banyak orang percaya itu adalah pertanda buruk. Bahkan ada yang bilang bencana di Israel belum akan berhenti dalam waktu dekat. Situasi ini jelas jadi tanggung jawab besar bagi Netanyahu. Kalau dia tidak segera mengambil langkah yang tepat, korban jiwa bisa terus bertambah. Di tengah situasi yang makin kacau ini, ada pernyataan mengejutkan dari juru bicara luar negeri Ambasila Selatan, Tammy Bruce. Ia bilang kalau Amerika akan mencoba membantu menyalurkan bantuan ke Gaza yang sebelumnya diblokir oleh Israel. Kami ingin bantuan kembali mengalir. Kami ingin pasokan dan bantuan kemanusiaan bisa disalurkan selama bisa dilakukan dengan aman, tanpa penjarahan, tanpa serangan, dan tanpa pencurian, kata Bruce dikutip dari Antara. Pernyataan ini muncul setelah Donald Trump dalam pernyataannya minggu lalu mendesak Netanyahu untuk bersikap lebih manusiawi terhadap warga Gaza.
Orang-orang itu menderita. Kita harus baik kepada Gaza. Kami akan mengurus ini. Mereka butuh makanan, obat-obatan, dan bantuan lainnya. Kami sedang menanganinya, ujar Trump dari sumber yang sama. Apa maksud sebenarnya dari Trump belum jelas, tapi yang pasti ucapannya ini memberi harapan baru buat masyarakat Palestina yang selama ini kesulitan mendapatkan bantuan. Meski begitu, banyak juga yang curiga. Ada dugaan kalau Trump punya agenda lain, yaitu mengambil hati rakyat Palestina agar mau dipindahkan ke negara lain. Rencana ini sebenarnya bukan hal baru. Trump pernah mencoba menjalankannya sebelumnya. Kalau misinya berhasil, Gaza bisa dikuasai lebih mudah karena penduduknya sudah tidak ada di sana. Soal kemungkinan warga meninggalkan tanah Palestina, kabar ini akhirnya sampai juga ke Khatam Azam, seorang warga di kota Rafah. Menurut Khatam Azam, apapun yang terjadi, dia dan rakyat Palestina tidak akan pernah meninggalkan tanah yang mereka anggap sebagai rumah. Sam dan Netanya harus paham kondisi rakyat Palestina dan Gaza. Kami adalah orang-orang yang punya akar kuat di tanah ini. Kami tidak akan pergi. Kami akan tetap tinggal di sini apapun yang terjadi. Bahkan, kalau harus hidup di tenda atau tidur di jalan, kami tetap bertahan di tanah ini, ujarnya kepada France 24. Jadi begitulah kelanjutan dari kisah bencana yang sedang menimpa Israel. Situasi yang begitu parah sampai-sampai Netanyahu harus meminta bantuan dari negara lain.